Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Afisanatul Fikal, NIM 216111158, akan mempresentasikan tentang penerapan analisis regresi dalam peramalan faktor-faktor risiko terhadap kejadian penyakit stroke. Kemudian pada bagiannya ada yang pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Stroke adalah sebuah penyakit yang terjadi ketika aliran darah menuju ke otak terganggu atau terhenti. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsional pada otak berupa kelumpuhan syaraf hingga yang paling parah, kerusakan permanen pada jaringan otak. Faktor resiko stroke ada dua. Yang pertama, tidak dapat diubah dan dapat diubah. Tidak dapat diubah contohnya seperti usia dan jenis kelamin, serta dapat diubah contohnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, makanan, dan lainnya seperti merokok. Faktor-faktor tadi dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang tersebut menderita stroke atau tidak. Analisis regresi adalah sebuah metode statistika yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara faktor risiko stroke dengan kejadian stroke. Di sini ada 4 contoh analisis regresi yang biasanya digunakan. Yang pertama ada regresi linear. Yang kedua ada regresi linear berganda, merupakan eh, pengembangan dari regresi linear yang sederhana. Kemudian ada regresi logistik, dan yang terakhir regresi Cox. Analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi kejadian penyakit stroke dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Analisis regresi dapat diterapkan di berbagai tingkatan, mulai dari individu, masyarakat, hingga tingkat nasional. Pada tingkatan individu, analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi resiko kejadian penyakit stroke pada individu tertentu. Sehingga informasi ini dapat digunakan oleh individu tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor risiko penyakit stroke dan mengambil tindakan untuk mengendalikan faktor risiko tersebut. Pada tingkatan masyarakat, analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi risiko kejadian penyakit stroke pada suatu populasi. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan pengendalian penyakit stroke. Kemudian pada tingkatan nasional, analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi beban penyakit stroke pada suatu negara. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk nantinya menyusun kebijakan-kebijakan kesehatan yang dapat mengurangi beban penyakit stroke. Kemudian di sini ada beberapa contoh jurnal mengenai analisis regresi terhadap penyakit stroke. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Indra pada 2020 menyatakan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna pada peningkatan kadar lipoprotein associated phospholipase A2 serum dengan kejadian stroke iskemik akut. Kemudian penelitian oleh Setiarini et al. Menyatakan hasil regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang secara independen memengaruhi perburukan neurologis adalah NLR dan GCS. NLR yang tinggi dapat menjadi prediktor perburukan pada stroke perdarahan akut. Kemudian, pada penelitian Shawki et al. 2023 menyatakan hasil bahwa seringnya mengonsumsi makanan-makanan berisiko, contohnya minuman manis, makanan asin, makanan berlemak, makanan yang dibakar, makanan olahan berpengawet, minuman berkarbonasi, dan makanan instan. Kemudian kurang mengonsumsi buah dan sayur, serta memiliki kondisi penyerta seperti contohnya obesitas sentral, hipertensi, dislipidemia, serta diabetes mellitus dapat meningkatkan risiko stroke pada usia dewasa di Indonesia. Kesimpulannya, beberapa penelitian telah saya baca menunjukkan penerapan analisis regresi dalam mengamalkan faktor-faktor risiko terhadap kejadian penyakit stroke. Hasil penelitian tersebut menyoroti hubungan-hubungan seperti di antaranya kekuatan otot, gejala afasia, disfagia, kadar trigliserida,
usia, penyakit jantung, penerimaan diri, resiliensi, NLR, GCS, pola makan, obesitas sentral, hipertensi, dislipidemia, dan obesitas mellitus dengan keparahan atau kejadian penyakit stroke. Penelitian yang telah saya baca juga menunjukkan bahwa intervensi dari keperawatan yang berfokus pada peningkatan keterampilan fungsional dapat berpotensi mengurangi depresi pasca stroke pada pasien iskemik setelah 3 bulan. Namun, hal yang perlu dicatat bahwa beberapa penelitian yang telah saya baca memiliki keterbatasan, seperti diantaranya hanya pada terpaku pada satu variabel atau variabel tertentu. Dengan demikian, analisis regresi, terutama regresi logistik, dapat dianggap sebagai alat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit stroke. Analisis regresi dapat digunakan untuk memberikan informasi yang berharga bagi para praktisi kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit stroke. Penerapannya dapat dilakukan pada tingkatan-tingkatan, seperti tingkat individu, tingkatan masyarakat, dan tingkatan nasional, sehingga dapat memberikan informasi yang berharga bagi para praktisi kesehatan, pemerintah, dan organisasi kesehatan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengatasi beban penyakit stroke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.